ampun teman-teman, kali ini Teteh lagi ada di daerah Sukanegla Garut ya. Ini karena postingan aku yang kemarin itu sempat viral ya. Akhirnya aku balik lagi datang ke sini karena aku pengen tahu lebih dalam lagi. Makanya aku udah janjian nih. Udah janjian sama Bapak Kepala Pos Cabang Garut. Mana ya si bapaknya ya? Kita cari biar kita bisa lebih tahu lagi tentang BST. Itu dia tuh si bapaknya. Udah langsung aja samperin yuk. Bapak, apa kabar? Ya udah nunggu dari tadi Pak. Udah. Oh ya, aku baru juga sampai. Kita langsung aja kali Pak ya. Kita udah sampai di daerah Sukanegla dan kita mau ke tempatnya Mak Kokom yang waktu itu sempat aku datengin dan sempat viral. Kita mau langsung ngobrol dan aku nanti mau langsung tanya-tanya, nggak apa-apa ya Pak ya sama Bapak tuh. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. No way now, I'll give up everything. Daunting though, if I could see my dreams, I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. Don't let go, don't let go. I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. I just wanna find a way out, sick of the venom in my brain. Running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person, I deserve this. I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many once that I so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall is toxic. Day one, started to outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. Emak, damang emak. Aduh, mak, anu kamari ieu abdi ka dieu. Ternyata dipoto di viral, mak. Viral. Diposting ku ieu ku itu gitu. Maaf Bapak ini sebelumnya ya, maaf semuanya. Karena Mak Kokom ini tidak begitu paham bahasa Indonesia. Jadi aku ngobrol pakai bahasa Sunda. Gitu. Jadi nanti aku tulislah translate-nya di sini ya. Buat Bapak nanti aku translatein lagi ya. Bapak juga nggak begitu. Juga nggak begitu paham. Oh iya. Bapak dari Medan ya Pak? Saya dari Medan. Oh tuh Mak, kan viral kamari teh. Janten abdi teh hoyong langkung uninga tentang BST. Kadieu abdi sareng Bapak Kepala Pos. Anu sok masihkeun bantuan geuning ti pos ka emaknya. Mun BST ti pos. Iya Bapak Kepalana langsung dongkap ka dieu. Mak, nah mau langsung aja tanya kali ya. Sebelumnya saya tanya apa kabar dulu Bapak? Alhamdulillah. Bapak, gimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat juga Pak. Nih Pak Andrianto, ini Pak aku mau tanya tentang lebih dalam lagi tentang BST gitu. Sebenarnya nih program BST ini sudah berapa lama sih Pak berjalannya? Terima kasih Santi. Jadi BST ini adalah program bantuan sosial tunai dari pemerintah. Jadi ditujukan karena kepada warga yang terdampak COVID. Ya, Jadi betul. sasarannya adalah dapat meningkatkan daya beli ataupun meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi selama COVID, kegiatan masyarakat itu kan banyak yang dibatasi. Betul. Seperti Mak Kokom yang tadinya berjualan untuk kesehariannya, ternyata setelah sekolah
ditutup, dia tidak ada penghasilan. Dengan adanya bantuan BST dapat membantu keseharian dari begitu. Ya, tuh tadi nak man udah gang cireng kan matanya icalan cireng di payunan SD, payunan sekolahan. Karena corona teh sekolahan tadi teu sakola barudak natenya. Janten emak teu tiasa icalan. Nah, emak juga jadi termasuk masyarakat yang berhak mendapatkan BST. Nah, kira-kira kriteria yang bisa mendapatkan BST itu selain kayak Mak Kokom ini orang-orang seperti apa saja Pak? Ini apa syarat-syaratnya untuk mendapatkan BST? Selain yang seperti Mak Kokom juga ada disabilitas yang perekonomian juga memang di bawah, yang tidak mampu lah kapasitas kalau di DTKS ya. Jadi masyarakat yang tidak mampu yang disasar oleh BST ini untuk meningkatkan daya beli lagi masyarakatnya, meningkatkan kemampuan masyarakatnya untuk bisa belanja kehidupan sehari-hari minimal seperti itu. Oh, nih Pak, nilainya kira-kira yang didapatkan sama penerima bantuan itu berapa dan dalam waktu per berapa lama gitu? Jadi semenjak wabah COVID ya di tahun 2020 pemerintah itu mulai menyalurkan BST di bulan April 2020 itu sampai April, Mei, Juni itu sebesar 600.000. Ya. Seterusnya sampai dengan sekarang itu terakhir di Februari itu sebesar 300.000. 300.000 per KPM. KPM. Keluarga penerima manfaat. Iya. KPM. Itu dari Kementerian Sosial Pemerintah Republik Indonesia. 300.000 itu per bulannya atau per bulan? Jadi setiap bulan kita salurkan. Di minggu kedua kita salurkan. Di minggu kedua setiap bulannya kita salurkan. Jadi per bulan mah kayaknya 300.000-nya. Alhamdulillah. Sok diangin naon wae. Tidak ngomong, rencana. Iya bener. Dipakai buat sehari-hari Pak. Buat makan. Pak, nih kalau misalkan gini ya Pak, apakah syarat penerima BST itu pakai KTP? Pakai KTP. Ini kalau misalkan dia bukan asli orang sini, KTP-nya KTP mana, tapi dia susah gimana tuh Pak? Nah, kalau bukan asli orang sini tidak berhak. Oh gitu. Dia harus asli orang sini, domisili sini karena itu akan dijata oleh pemerintah setempat, kepala desa atau lurah atau RT RW. Oh iya, jadi benar-benar harus punya KTP sini. Domisili. Hmm. Oh, oke. Punya mah beda KTP. Mah nge KTP-nya, kakak. Gaduh. Oh janten emak teh sate acan narima bantuan teh ngalampirkeun heula disungkeun ku palurah di dieu. Ke Pak RW, Pak RT. Mah nyungkeun KTP, nyungkeun kartu keluarga. Keng fotokopi. Oke, fotokopi dipasihkeun, kayak didata. Dipilih lagi nggak Pak tuh? Enggak, jadi kita udah seleksi dari sudah seleksi dari Kemensos. Oh, oke. Kita menyalurkan saja sebagai pihak penyalur. Oh, terus Pak, untuk pendistribusiannya nih Pak, untuk pendistribusiannya biasanya gimana nih Pak? Jadi pendistribusiannya itu ada 3 ya. Disalurkan langsung, kita datang door to door, kemudian komunitas kita mendekatin KPM sampai ke tingkat RT, RW, kelurahan juga, kemudian datang ke kantor, ke loket-loket kita. Jadi kebanyakan kita komunitas itu untuk memecah kerumunan. Karena dampak pandemik ya, bantuan juga karena adanya pandemik, jangan karena ada bantuan jadi menimbulkan pandemik yang baru. Jadi kita datang ke titik-titik terkecil sampai ke RT, bahkan kita antaran langsung untuk yang seperti Mak Kokom, terus yang disabilitas, yang sedang sakit, stroke, kita melakukan antaran langsung. Oh, berarti ada kurir ya Pak ya? Ada kurir. Nah, pernah dengar nggak sih Pak suka dukanya dari kurir-kurirnya mungkin? Ini biasanya kurirnya dari pos sendiri atau ambil dari luar? Oh, dari pos sendiri. Oh, ya itu ada nggak sih Pak suka dukanya cerita-cerita dari kurir pas menyampaikan BST-nya gitu gimana? Kalau suka dukanya banyak. Jadi kita kalau sudah masa penyaluran, kadang kurir kita itu pulangnya sampai malam. Terus di daerah wilayah Garut ini kan
terkenal dengan bencana longsor ya. Betul, Keadaan betul. sering longsor. Ketika kita saat penyaluran di situ sedang terjadi longsor, Iya. harus jalan kaki Iya. menempuh kepada KPM-KPM-nya dan itu harus disalurkan. Iya, betul. Kewajiban kita seperti itu. Oh iya, karena Garut ini memang banyak sekali tanahnya yang strukturnya. labil. Jadi kemarin juga Pak, saudara saya di daerah Cilawu juga baru kena longsor gitu. Itu jadi kurir tetap datengin tuh, meskipun ke daerah tempat Wajib berbahaya didatangi. sekalipun. Wajib didatangi. Oh, karena memang pasti si warga sangat menanti. Dibutuhkan. Betul. Jadi kita hadir di saat mereka butuh, rasanya ada kepuasan tersendiri buat kita. Aduh luar biasa, insya Allah jadi amal ibadah yang Amin. baik untuk para rekan-rekan semua yang ada di pos. Karena dirasakan sendiri manfaatnya sama Mak Kokom. Mak, manfaatnya karaos pisan, Mak. Eta tina BST, tina bantuan sosial anu karaos. Tos sabaraha lami Mak ngengengkeun BST? Nabe kenging mereka 7 kali. Oh, sudah Genep ratusan 2 kali, penginten 300-an 5. Oh, berarti yang genep ratus 2 kali teh dirapelkeun Ada emak, dirapelkeun. Berarti sadayana teh kengeng 10 kalian nya emaknya. Oh, gitu. Dianggo kanggo sadi dinten. Mata ayeuna teh sabaraha? 80. Tuh, 80. Usianya udah 80 tahun, Pak. Saya baru 35. Tuh. Nggak jauh beda Bapak sama saya. Jadi kieu mah di desa teh eta teh tos di data. Ieu desa Sukanegla saha wae anu kengeng Bantan. Di data sabaraha urang ngarah emak teu kedah capek-capek ka kantor pos. Ayeuna usum corona. Ruang riung nyungkeun bantosan teh seueur. Pamis mah ngiring ruang riung ka ditu, komo usia tos teu anom keneh. Nya tos teu anom deui. Paur engke teh mah aya virus aya naon urang teh gampang terkenanya itu mah istirahat teh calik di bumi. Bantosan engke disalurkeun ku di desa. Engke nu ti desa nu ka kantor pos. Kitu nya mah nya. Kumaha ieu mah nyalira di dieu calik teu aya caroge, teu aya putra. Sok saha anu ngabantosan di bumi? Enggak bantosan ini cuci gigi orang kota mulai siang daramba. Wangi lengkap na jam 8. Oh, jadi ieu namanya nyalira we. Tiluan siang menyalira. Oh. Awat tosnya tapi teu sarawios da mama jag-jag keneh. Da seueur nu nyaahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah seueunya Mak, salami ieu teh tos kenging naon wae ti pamarentah teh? eta be. Arto Kenging artos. Cenah ieu ge bumi ngabangun mohon kapungkur. kapungkur. Apa itu kapungkur? Kapungkur itu dulu. Jadi dia cerita waktu itu sempat pas aku awal kesini dia cerita dia katanya ini dia dibangun di tanah orang, di tanah saudara. Tapi katanya bangunnya sendiri, dapat uang dari pemerintah. Bantuan ya Mak ya? Bantuan 10 Iya. juta, 10 juta. potong 2 juta. Zaman dulu katanya dapat bantuan zaman dulu, dipakailah bangun buat bikin rumah ini buat dia tinggal gitu. Alhamdulillahnya Mak. Gening pemerintah teh menipahatian ka Mak teh nya. Tuh. Ban bumi tas butut anti payun. Rumahnya yang dulu udah jelek banget. Jadi uang BST bisa untuk beli beras. Mohon. Iya, katanya Pak uang BST-nya dipakai sama Makokom ini buat kebutuhan sehari-hari Sehari-hari. beliau, buat beli sembako, ya Mak ya, Iya. buat beli lauk pauk buat makan, itu ya Mak ya. Iya. Alhamdulillah karena Kumu ayeuna teh saum. apalagi sekarang mau puasa. Katanya. Ya ada lagi nanti Nanti bantuannya. bulan depan dapat lagi Mak, Iya. buat puasa. Mudah-mudahan bisa membantu Mak. Itu Mak juga merasa sangat terbantu ya Pak ya, Mak ya. Alhamdulillah. Bisa beli token listrik ya Mak ya? Iya, kanggo ngeusian token listrik oge tiasa kan? Ya. Alhamdulillah si Emak ini menikmati. Jadi ya dibawa enjoy aja. Ya, karena
lagi keadaan begini pun emak nggak sendiri, masih banyak yang sayang sama emak, termasuk dari pemerintah, dari Kemensos, ngasih bantuan tuh lewat kantor pos tuh disalurkan ke sini ya Maya. Alhamdulillah. Sareng isalan geda irang pajeng. Oh, Komo beki siang beki seueur nu icalan. Oh. Sok kacanak deui. Oh, jadi waktu jualan kurang laku katanya Pak. Karena di sekolahan itu yang jualan bukan cuma dia banyak. Jadi kadang bubaran sekolah, barang jualannya dia bawa lagi ke rumah karena nggak laku. Cuk di kamanakeun atuh eta teh sasa cacalan. Kapiceun naik terus lamin. Kapiceun. Oh. Jadi tadi tuh modal seep atau modal saalegit teh. Mendingan kieu we atuh di bumi komoto sepuh mah istirahatnya. Istirahat terus salik. Perang icaran kirang pajeng. Terus di bumi mah istirahatnya maknya. Nah, tadi teman-teman kita kan udah dapat penjelasan tuh dari Bapak Andrianto, Kepala Pos Cabang Garut. Juga kita tadi udah dengar keluh kesah langsung dari Makokomnya langsung ya Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tadi kalau sesuai penjelasan Bapak jadi udah jelas ya Pak ya. Bantuan diterima oleh memang orang yang berhak. Terus penyalurannya pun pas gitu ya. Tepat sasaran. Dan yang paling penting itu tidak ada pungutan. Betul. Dari pihak manapun, baik dari pos maupun dari pihak yang lain ya Pak ya. Nah, tadi juga kita udah dengar suka dukanya kurir dalam menjalankan tugasnya ya Pak ya. Meskipun dalam keadaan ada bencana apa, tetap harus jalan. Tetap harus jalan. Mungkin Pak ada pesan tambahan kali buat penonton Pak? Boleh, pesannya begini saja. Kepada seluruh penerima bantuan sosial, kita himbau kepada penerima manfaat bahwasannya bantuan sosial tunai yang disalurkan pemerintah Republik Indonesia melalui Kemensos yang bekerja sama dekat pos itu tidak ada pungutan apapun. Jadi pada masyarakat kalau ada pungutan silakan lapor ke pihak yang berwajib. Jadi biar dipastikan penerima manfaat ini mendapatkan full ya Pak ya. Tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan ini gitu ya. Itu. Jadi kalau misalkan ada dia dapatnya kurang, silahkan bisa dilaporkan. Nah teman-teman, terima kasih banyak ya. Tadi udah dengerin bincang-bincang kita sama Bapak Andrianto, Kepala Pos Cabang Garut, juga sama Mak Kokom. Hatur nuhun pisan ya. Ya semoga ini tuh bisa memberikan edukasi buat kalian tentang bantuan sosial tunai dari PT Pos Indonesia. Dan sekurus-kurusnya ikan ya pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan pasti juga ada tulangnya. Nah berarti ambil yang baiknya dan buang yang buruknya gitu ya. Jadi tuh bisa diambil tuh yang baik-baiknya, dibuang aja tuh yang buruk-buruknya. Buat kalian yang ada di daerah-daerah lain ya mungkin sudah dapat bantuan. Semoga bantuannya dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Memang untuk kehidupan sehari-harinya ya Pak ya. Nggak boleh buat beli rokok tuh. Kata Pak Jokowi tuh, juga. Pesannya dari Teh Santi tidak boleh beli rokok. Benar. Iya betul. Kata Bapak Presiden kita juga gitu ya Pak ya. Buang bantuannya jangan sampai buat beli rokok. Memang buat kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, terima kasih banyak Bapak Andrianto. Teh Santi terima kasih juga. Iya sama-sama. Sudah mau mensosialisasikan bantuan sosial tunai. Iya sama-sama Bapak, terima kasih banyak buat waktunya sudah mau saya ajak ke sini. Oh Bapak mah udah melanglang buana kemana-mana ya, sampai ke apa? Selatan Talegong ya. Aduh luar biasa. Saya orang Garut Pak, belum pernah ke sana. Nanti saya cobain ke Talegong. Iya. Emak juga sukses terus, sehat terus emaknya. Ya. Oke, abdi sering-sering ngamang ka dia ngalongok ama. Nya, bias tong dianggap batur. Anggap putranya Lira. Iya semua teh putra iya putra. Nya. Nah, mama teh gaduh putra. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Hatur nuhun, dadah-dadah maka ditu Mbak. Ya, dadah-dadah kana kamera.